Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah bersama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Namun sebelumnya, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 17. Bilangan 11 ayat 4 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedok. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilauan atau menumpuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Jalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karuniamu di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tidak sanggup lagi. Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Musa membawa sebuah beban di padang belantara, sebuah beban emosi yang membuatnya lumpuh. Nafsu bangsa Israel untuk makan daging daripada mana telah membuat mereka menderita dalam tangisan. Mendengar ratapan terus-menerus dari bangsa itu, maka Musa yang telah berkata kepada Tuhan, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku."
sendirian. Musa kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu. Tuhan merespon dengan menyuruh Musa untuk memilih 70 orang berdiri bersamanya dan menanggung bebannya. Tuhan memberitahu Musa, mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita juga tidak perlu menanggung beban-beban kita sendirian. Entah itu beban fisik, sakit, pekerjaan berat, keuangan dan lain sebagainya, ataupun beban emosional, stres, kemarahan, perasaan terluka, dan kesepian. Sama seperti Musa, kita boleh jujur mengakui ketidaksanggupan kita dalam menanggungnya dan meminta pertolongan. Dan pertolongan itu memang ada. Pertama-tama kita memiliki Yesus yang mau dan sanggup menolong kita. Kedua, kita dipanggil masuk ke dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Allah, sehingga di dalamnya kita memiliki saudara dan saudari seiman untuk berbagi beban. Oleh karena itu, janganlah membawa beban itu sendirian. Memang terkadang kita merasa sungkan untuk membebani orang lain. Tapi seorang bijak pernah mengatakan, orang hidup pasti akan merepotkan orang lain. Itu yang menjadi fakta dalam kehidupan. Dengan mengizinkan beban itu dibagi dengan orang lain, maka kita sedang mengizinkan Tuhan menolong dan menopang kita. Dalam berbagi beban kita juga menemukan kelegaan dan sukacita yang melampaui berkurangnya beban kita sendiri. Kita menemukan kasih, penerimaan, dan rasa solidaritas yang diberikan sesama kita. Di sisi lain, kita juga perlu menjadi orang yang peduli dengan beban-beban kehidupan orang lain. Memang itu bebannya orang lain, bukan kita. Tapi maukah kita peduli dan memperhatikan mereka sampai seakan-akan beban-beban itu memang adalah beban kita sendiri? Relakah kita untuk memberikan tenaga, waktu, perhatian kita untuk meringankan beban sesama kita? Tidak hanya sibuk, egois, mengurusi beban kita sendiri, atau sibuk meminta beban kita diurusin oleh orang lain. Setiap orang pasti punya beban. Tapi saat setiap orang saling bersedia menerima dan memberi beban, maka percayalah, ada komunitas yang mendapat kekuatan dari Allah untuk mengangkat semuanya itu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada malam hari ini bersama-sama seluruh warga jemaat-Mu di GKJW Madiun, kami dapat bersekutu bersama. Terlebih-lebih Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami saling menanggung beban kami, sehingga di dalam kami berkomunitas di GKJW Jemaat Madiun ini kami saling tolong-menolong, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para medis yang bertugas untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Karena Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat tetap semangat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini pun juga Tuhan sembuhkan, bahkan berikan semangat bagi mereka untuk mereka dapat kembali pulih. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang sedang mengusahakan vaksin virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan,
sehingga vaksin ini dapat segera dibagikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan virus corona ini dapat segera berlalu di bangsa kami dan di seluruh dunia. Kami pun berdoa ya Tuhan, buat seluruh warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Madiun dalam setiap pergumulan-pergumulannya, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan beban hidup, dalam usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Anak-anak dalam proses studinya, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam mereka menuntut cita-citanya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan gereja kami di tempat ini untuk pengadaan rumah kapanditan ya Tuhan. Dana-dana yang kami butuhkan, kiranya Engkau Allah yang mencukupkan, sehingga rumah kapanditan ini dapat segera terwujud dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa malam kita hari ini, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan ikut di dalam doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.